Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lur, ngobrol pagi bareng lurah. Kali ini Bang Gondrong ada di kawasan urban farming Semanan, Kecamatan Kalideres. Hari ini pagi-pagi nih, Bang Gondrong mau nyamperin Pak Lurah Semanan, Bang Bayu. Sobat Bang Gondrong, ikutin Bang Gondrong nemuin Pak Lurah, Bang Bayu. Let's go. Assalamualaikum Pak Lurah. Selamat pagi. Waduh, sehat Pak Lurah. Luar biasa. Pak Lurah, tadi saya ke kantor Pak Lurah, saya temuin kagak ada. Iya. Saya langsung menuju ke urban farming lokasi. Pak Lurah ternyata pagi-pagi udah meninjau urban farming. Luar biasa nih. Pak Lurah, ini kawasan di mana sih, lokasinya apa aja? Jadi ini kawasan urban farming Kelurahan Semanan. Lokasinya itu sebenarnya ada di RT 16 RW 12 Kelurahan Semanan. Cuma dia berbatasan dengan RT 8 RW 8. Dan ini adalah salah satu aset Pemprov DKI Jakarta ya, yang dulunya dikelola oleh sekelompok masyarakat. Nah, namun sekarang diambil alih oleh Pemprov, dimanfaatkan oleh Pemprov DKI, khususnya Pemkot Jakarta Barat untuk dijadikan urban farming, dan sekarang pengelolanya itu langsung oleh warga Kelurahan Semanan sendiri. Oh, berarti ada kelompok tani yang terlibat nih ya, Kelompok ada tani. partisipasi masyarakat Ya, Semanan ya, ya. kayak gitu. Pak Lurah, di urban farming ini apa aja yang ada di urban farming ini? Jadi urban farming kan konsepnya kan bagaimana bercocok tanam ya, bertani di perkotaan. Jadi konsep itu dibawa ke sini gitu. Jadi semua semua yang menjadi komoditas gitu ya untuk kebutuhan masyarakat, alhamdulillah kemarin sudah kita coba dan sekarang juga masih sedang berproses. Kemarin kita udah pernah nanam cabai, kita sudah pernah panen cabai. Sekarang karena dikelola oleh warga masyarakat sendiri, mereka jadi berimprovisasi, berimprovisasi untuk menanam apa yang memang menjadi kebutuhan warga sekitar. Karena kan tujuannya juga untuk ketahanan pangan ya secara lokal ya di Kelurahan Semanan ini gitu. Jadi sekarang kalau yang sekarang ditanam itu ada timun, ada terus melon juga ada, terus kemarin tuh ada labu air, ada terong, terus juga cabai juga masih ada beberapa sedikit gitu, dan bahkan ini kita lagi mau usahain bikin coba anggur ya. Untuk anggur kita lagi siapin sarana prasarananya, dan insya Allah nanti ada juga beberapa tanaman lain yang akan nyusul, salah satunya jagung ya, yang sekarang mungkin juga lagi hype di Jakarta Barat gitu ya. Beberapa kelurahan juga sudah tanam, insya Allah nanti akan kita tanam juga di sini. Oke, Pak Lurah, kita mesti lihat-lihat nih ya, lokasinya seperti apa, karena saya pikir ini partisipasi masyarakat juga luar biasa nih ada di sini ya Pak Lurah. Di kelompok tani juga ikut terlibat semuanya. Pak Lurah, ayo kita lihat bagaimana kondisi urban farming di Semanan Kalideres. Ya. Let's go, ikutin Bang Gondrong dan Pak Lurah. Bang Gondrong, sebelum kita muter nih, yang untuk ngelihat apa aja yang ada di sini, Bang Gondrong harus lihat ini dulu nih, ya. Ini Pak Lurah, katanya ikan atau lobster atau apa ini? Ini bukan ikan, ya. Ini bukan ikan. Ini adalah lobster air tawar, ya. Lobster air tawar. Jadi kita menjadi satu-satunya, ya, insya Allah yang dipercaya oleh Dinas KPKP ya, Provinsi DKI Jakarta, dan juga Sudin KPKP Jakarta Barat untuk membudidayakan lobster air tawar gitu. Jadi nemu di kelurahan lain nggak akan ketemu.
kalau mau nyari lobster. Cuma di Kelurahan Semanan doang nih yang ada lobster air tawar gitu. Dan saya juga mau ngucapin makasih banget ya yang udah bisa mempercayakan budidaya lobster air tawar ini Kelurahan Semanan. Dan insya Allah akan kita budidayakan, akan kita kembangkan, dan mudah-mudahan bisa menjadi sentra ya, sentra lobster air tawar yang ada di Jakarta Barat. Wih, luar biasa nih. Satu-satunya nih kelurahan yang mempunyai lobster nih. Ini budidaya lobster luar biasa ya, Pak Lurah ya? Ya, Kira-kira apa namanya pembibitan ini berapa lama nih kayaknya? eh, Mulai dari itunya. mulai dari pembibitannya itu informasi yang saya dapat sekitar 3 bulan ya, dan mereka informasinya itu satu bibit itu dia bisa menghasilkan ratusan telur lobster gitu. Jadi setelah dari telur terus kemudian mulai sampai bisa dipanen itu jangka waktunya sekitar 3 bulan. Jangka waktunya sekitar 3 bulan. Oke, kita lihat nih lobsternya nih. Mulai di mana nih Pak Lurah? Oke, kalau yang ini ya ini jadi lobsternya itu udah dibikin kayak rumah-rumah gitu ya. Lobster itu dibikin kayak rumah-rumah, kenapa? Karena mereka itu pada dasarnya ya memang harus punya rumah, karena kalau enggak mereka akan ribut atau kanibal ya, sifatnya kanibal dengan lobster yang lain gitu. Waktu pertama kali ditaruh di sini waktu pas kita juga baru mulai belajar, sempet tuh ya banyak ada beberapa yang tumbang, yang mati gitu ya, karena sifat dari kanibalismenya lobster ini. Tapi setelah setelah dikasih bibit lobster ini, terus kemudian dikasih pelatihannya gitu ya, alhamdulillah warga di sini juga udah paham gitu, dan alhamdulillah kita juga punya salah satu warga di sini yang memang bekerja di BRIN ya, bekerja di BRIN. Jadi dia kebetulan dia paham dengan budidaya lobster, itu salah satu ya rezeki lah buat kita. Dibikinlah sedemikian rupa gitu ya untuk rumah-rumah mereka. Setelah sudah beradaptasi ya, mereka udah mulai masuk punya rumah, lain-lain nggak ribut lah dengan lobster yang lain gitu ya. Waduh, itu udah kelihatan lumayan tuh Pak ya? Iya, Ya kan? iya, Lobsternya sudah kelihatan benar, tuh, Bang Andro, lumayan. tuh. Jualnya biasanya kalau panen langsung diserbu nih sama ibu-ibu di sini gitu. Biasanya ketua kelompok tani yang kebetulan juga jadi RT, dia nge-share gitu ya sama di grup sama warga sekalian, itu biasanya tuh ibu-ibu tuh berbondong-bondong tuh ke sini nih. Ya jadi mereka nggak perlu ke pasar lagi, mereka langsung beli di tempat sayuran fresh gitu, langsung metik, langsung bayar ya pulang. Tadi saya bilang ini benar-benar salah satu ketahanan pangan secara lokal. Oke, siap Gitu. Pak Lurah. Kita lihat yang lain, Oke. sekaligus kita ngopi Lur, ngobrol pagi bareng Lurah. Ayo Pak Lurah lagi. Sip, yuk. Pak Lurah, kita ngopi dulu. Kopi, ayo biar Ngopi oleng. Lur, kita cobain dulu kopinya Pak Lurah nih. Mantap betul. Ngopi Lur. Kali ini tadi kita sudah muter-muter, kita lihat lobster, kita lihat terong gitu kan. Pak Lurah, selain kegiatan urban farming di Kelurahan Semanan, kemarin kan ada 17 Agustus. Gitu kan, ada lomba apa saja sih di Kelurahan Semanan
Jadi kemarin pas benar baru hari kemarin tuh kita ngelaksanain lomba 17-an. Itu lokasinya juga di urban farming sini, gitu di lapangan futsalnya. Jadi kemarin tuh ada 5 lomba kalau nggak salah ya, ada 5 lomba. Jadi lombanya tuh namanya juga aneh-aneh, saya juga nggak tahu tuh yang ngasihnya siapa tuh ya. Jadi ada lombanya tuh namanya lomba torpedo, ya. Terus lomba moncong, moncong babi dibilang katanya. Jangan moncong babi lah kali ya, moncong tapir kali ya. Terus lomba Takeshi Castle gitu. Terus lomba apa tuh kemarin satu lagi yang ngangkat-ngangkat begitu tuh ya. Ada 5 atau 4 lah kalau nggak salah. Kemarin alhamdulillah sini kita bareng-bareng sama PPSU, terus kemudian juga PJLP yang lain gitu, rame-rame seru-seruan. Karena kan biasanya kan emang budayanya kan gitu ya. Kalau 17-an bikin lomba biar meriahin 17 Agustus. Oke, ini salah satu juga membangkitkan cinta Cinta tanah tanah air, air. ya, Pak Lurah ya, gitu. Gitu, benar. Oke, Pak Lurah selain 17-an gitu, penataan kawasan targetnya di mana saja? Ini sudah di TW3 ya? TW3. Kalau penataan kawasan kemarin TW1 itu kita di RW1, RT1, RW2, ya RT1 RW2. Terus kemudian TW2-nya itu ada di RT7 RW RT1 RT1 RW7 ya, taman di nanti TW3 ini ada di dekat Jalan Inspeksi Kalimukofart gitu ya. Kita kerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di sana sampai Kalimukofart. Dan TW4-nya nanti itu ada di RW11 di Kopti, ya di Kopti gitu nanti. Ya alhamdulillah sekarang sih udah berjalan sesuai dengan target ya, beberapa pelaksanaan penataan kawasan kemarin. Ya mudah-mudahan yang TW3 ini juga selesai dengan target waktu yang ditentukan. Pak Lurah, di tahun 2023 ya, Kelurahan Semanan di bawah komando Pak Lurah Pak Bayu, Bang Bayu, 2003 ya, sempat jadi kelurahan terbaik ya. Ya, alhamdulillah. Nah, gitu. Kira-kira di 2024 sampai ke depan nih kayaknya program apa nih untuk kemudian menjadi program unggulan Kelurahan Semanan? Kalau waktu 2023 waktu Kelurahan Semanan menang lomba kelurahan waktu itu ya, itu kan saya fokus di inovasinya. Inovasinya itu lebih ke digitalisasi, digitalisasi pelayanan, ya digitalisasi aplikasi untuk pelayanan gitu. Ada Sobat Lurah, ada terus kemudian ada juga Mbak Sesa waktu itu. Nah kalau untuk 2024 dan selanjutnya nanti insya Allah gitu ya, 2024 kemarin mungkin kita agak ngerem dikit gitu ya, agak apa karena kelurahan juga lagi direnov kan, lagi direnov juga gitu kantor kelurahan. Alhamdulillah udah berjalan sih, ya mudah-mudahan nanti di bulan Oktober atau November itu bisa balik lagi ke kantor yang lama. Jadi sementara ini Kelurahan Semanan kita lagi pindah dulu ke kantor sementara, ya kantor sementara. Jadi 2024 dan seterusnya sebenarnya yang pengen saya maju ini salah satunya di urban farming ini. Kenapa saya ajak Bang Gondrong ke sini? Gitu, ini saya pengen maju urban farming. Kalau dilihat mungkin urban farming hampir di semua kelurahan ada ya. Apalagi ini mungkin jadi salah satu program unggulan dari Provinsi DKI Jakarta. Beda nih kenapa saya ke sini? Yang beda tadi salah satunya tadi ya, kita punya lobster di sini. Dan yang berikutnya dan menurut saya ini yang paling penting adalah urban farming di Kelurahan Semanan ini benar-benar dikelola oleh warga gitu. Jadi bukan oleh PJLP, bukan oleh PPSU, tapi benar-benar ini dikelola oleh warga. Partisipasi warga masyarakatnya juga sangat aktif. Jadi dan di belakang kelompok taninya juga ini diakuin oleh Dinas KPKP. Jadi kalau tadi Bang Gondrong jalan gitu, ini kan ada beberapa petak gitu. Nah petak-petak itu tuh dikelola oleh kelompok-kelompok yang berbeda gitu. Jadi masing-masing petak itu saling berkompetisi untuk tunjukin petak mana yang paling bagus, petak mana yang panennya paling banyak gitu. Jadi memang benar-benar ini jadi mereka untuk menghidupi urban farming ya, supaya menjadi ketahanan pangan tadi. Ketahanan pangan tujuannya untuk menjadi ketahanan pangan secara lokal tadi bisa terwujud dari urban farming ini. Ini yang pengen saya munculin sih gitu. Berarti luar biasa nantinya
inilah salah satu untuk menjaga ketahanan pangan juga warga Semanan ya. Semanan. Pak Lurah? Oke. Pak Lurah, kopinya diseruput dulu. Kopi lagi ya, Ayo. iya. Ngopi Lur, ngobrol pagi bareng Lurah. Tadi sudah kita kupas tuntas banyak dengan Pak Lurah Semanan, Bang Bayu. Sobat Bang Gondrong pasti penasaran kan, Bang Gondrong akan ngopi Lur dengan siapa lagi? Ikutin terus channel Bang Gondrong. Jangan lupa tonton, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.